Shalom, salam sade, salam happy new year, salam chapter baru, dan salam BTC PAM, dan salam bencana. Ini TV lagi bencana, hari ini Jepang masih holiday, nggak ada market. Thanks buat teman-teman yang nanyakin, saya di Tokyo baik-baik aja. Cuma kemarin ya ada sedikit goyang aja, tapi ya di titik gempanya itu di daerah Ishikawa itu yang kenceng ya, 7,5, dan itu biasanya kalau Jepang kalau 7,5, 7,4 nggak separah ini roboh. Kali ini guncangannya itu bahayanya itu nyentak begitu ya, itu yang bahaya. Kalau dia goyang ayunan itu biasanya nggak apa-apa, dan ya banyak rumah roboh juga karena rumah tua. Tapi kali ini karena nyentak itu juga kelihatan tanah terbelah gitu ya. Jadi ya itulah, sering-sering saya ingatkan perbanyak doa ya. Bencana masih akan terus juga, itu akan terjadi di area ring fire ya. Termasuk malam All and New gitu ya, New Year Eve itu juga di Indo, Sumedang juga gempa ya. Itu 4,8 tapi udah pada rubuh gitu ya, di sana juga ini. Nah makanya ya intinya kita perbanyak doa, selain kita cari rezeki ya kan, tetap harus doa, andalkan Tuhan lah dalam segala hal gitu ya. Kitanya sendiri harus banyak berubah, kurangi sifat-sifat yang nggak baik ya kan. Pokoknya siapapun yang udah salah arah, berbalik arah, bertobat, itu yang paling utama. Oke, selanjutnya kita masuk market. Tadi pagi langsung pump ya. Jadi market Asia begitu buka udah mulai langsung pump gitu. Disorong udah tembus ke 45 gitu ya. Ini begitu disorong tadi pagi kelihatan banget itu yang nge-short karena banyak pikir akan drop dulu ya kan. Padahal kemarin saya bilang ini arah kemana, karena dia bukan drop, dia gantung. Pas nutupnya itu gantung gitu. Nah tutup tahunnya masih bagus rupanya. Weekly-nya waktu di itu nutup daily ya memang gantung di 42,42 itu dia gantung gitu ya. Kalau dia agak ke bawah sebenarnya mungkin lebih ini, agak yakin dia ngedrop, tapi kalau dia gantung di situ kita agak ini. Video itu terakhir weekend kemarin saya bilang ini kemana dia mau break ini. Kalau ke bawah mungkin 38,5, tapi masih possible dia break ke atas, dan saya bilang saya masih yakin dia nutup tahun akan di kepala 4 gitu. Ternyata benar dia nutup tahun di 42,2 ya. Jadi itu juga salah satu sign yang bagus gitu. Nah kemarin tanggal 1 masih rada-rada flat karena semua pada holiday ya, volumenya kecil. Nah hari Selasa mulai buka market Asia, nggak taunya udah langsung disorong gitu kenceng ya. Sebelum nutup daily ini udah disorong dulu gitu ya kan. Udah di 44 nutupnya itu dailynya tadi pagi. Nah langsung habis itu 45 dia tembus gitu ya. Jadi sekarang saya buat video market cap di 1,074 triliun, mantap, naik dia 5,1%. Volume juga naik 24% untuk saat ini. Tadi dia nutupnya itu tadi pagi, walaupun volume agak naik tadi pagi ya, habis dia ini jam-jam 8-an kalau nggak salah waktu Jepang ya, 1 jam sebelum nutup daily lah, itu disorong tembus ke 44. Waktu itu volume udah mulai naik ke 47 billion. Nah begitu ini nutup terus makin disorong, sekarang sudah volume 57,5 billion, naik 24%. Cuma dominance juga langsung digenjot naik gitu ya. Dominance posisi sekarang BTC dominance di 50,9. Makanya altcoin juga nggak berapa naik ini. Ini setelannya begitu ya, kelihatan altcoin belum berapa ini akan cuma sedikit ngekor karena
BTC dominansnya dinaikkan juga gitu, cepet kenceng naiknya juga. Tapi overall bagus, beberapa altcoin balik ke positif, area trennya ya, itu salah satu yang positif. Nah sekarang saya buat video, BTC sudah di 45.459, ETH 2.381. Total dalam 24 jam BTC sudah naik 7,3%. Wow, kenceng. Langsung di ini ya, bablas ke ini. Ini kalau udah begini, ini beberapa hari ke depan bisa aja udah ke antara 48 ke 50 ribu ya. Paling enggak dia nyentuh 47 dulu ini harusnya gitu. Kalau udah lewat dari 45 itu dia harusnya ke 47, 48 dulu gitu ya. BNB 317. Kemarin dia masih koreksi udah 310 ya, naik balik. Solana juga balik lagi, naik hampir 8%. Ya, dia juga 101 kemarin. Ini udah 111, ada naik 10 dolaran, lumayan juga. XRP naik 3,3% di 63 sen. Ya. Kemarin di 61 something, 62 drop ke 61 something ya. Cardano 60 ya, agak ini. Tapi yang mantap ini file, nggak nyangka. Malam all and new mulai yang hijau cuma satu file, rupanya file koin yang menyambut tahun baru. Pas tahun baru pagi dia satu yang hijaunya ini ya, sempet nyentuh ke 8 dolar 11 sen waktu itu. Nah drop balik. Nah ini apakah tanda-tanda file di tahun 2024 ini akan performa bagus? Mudah-mudahan ya file koin ya, karena waktu malam tahun baru yang naik cuma dia satu tuh waktu itu. Sampai tahun baru hari pertama dia yang ngehit satu-satunya yang naiknya tinggi gitu ya, sampai ke 8 dolar 11 sen itu. Nah itu kayaknya apakah tanda-tanda bandar kasih kode buat kita ini file coin tahun 2024 akan ini, who knows, walahu alam ya. Harapannya sih begitu, karena kita ada whole file ya, harapan kita. NIR bangkit balik ya. NIR juga besok dia ada sedikit event giveaway, mudah-mudahan balik lagi di atas 4 dolar NIR ya. Kalau bisa terus kejar ke atas ke 5 dolaran. Come on NIR ya kan. Nah file coin mantap lah ya. Slow but sure, nggak taunya tahun baru file coin yang bener-bener nyambut tahun baru ya, untuk market, start market tahun baru, dia yang hijaunya paling signifikan di hari tahun baru kemarin ya, hari pertama. Habar mulai panas juga, Habar udah naik 10%, posisi di 9,3 sen, mantap. Yang pegang Habar juga mantap ya. Lido DAO juga naik 12%. Stock naik 15%. Bolehlah, walaupun dominance ini beberapa koin lumayan naiknya ini ya. Graf GRT, yang pegang GRT lumayan tuh, ada dalam 24 jam 17,5% ya. Boleh. Nah kalau gitu-gitu kan lihatnya semangat juga kita ya kan. Walaupun belum kita mau TP, kalau udah lihat ininya naik gitu kan semangat. Sei yang lumayan di pump ya, Sei coin Sei ya. Nah lihatlah hari ini kemana, kita lihat eventnya. Tadi pagi saya ada trade pertama, saya masuk pagi ini di gold dulu. Tadi saya ada ambil ambil posisi sell tadi pagi pas buka market. Saya lihat dia buka hijau bentar, dia di 2064 dolar. Di situ saya masuk, saya ambil posisi sell tadi pagi ya. Trade pertama saya
Karena saya lihat nggak ada gimana event, tapi ada event ini yang Amrik malam ini, yaitu di jam 9.45 itu S&P Global US Manufacture PMI itu forecastnya sebelumnya previousnya 48,2, ini forecast 48,2 juga, nggak ada penurunan, sama gitu ya, sama juga. Saya rasa justru saya ngerasa bisa agak naik dikit, bisa aja 48,3 gitu. Jadi mungkin dolar agak bisa hijau malam ini ya. Nah, kalau dolar agak hijau kayaknya emas bisa koreksi dulu malam ini. Makanya saya lihat ini event dia apa, mungkin dolar bakal koreksi, akan hijau, emas akan koreksi. Mungkin buka hari ini, buka market kayaknya emas akan koreksi ya. Ataupun kalau nggak gimana masih ini sideways ini, tapi mungkin sideways merah tipis gitu. Karena besok juga event penting ya, dia besok Rabu lumayan eventnya, ada ISM Manufacture PMI, juga ada job opening yang dimana ini juga menguatkan dolar juga gitu ya. Tapi besok ada FOMC meeting ya jam 2 ya. Jadi kalau lihat dari ininya, hari ini saya ambil posisi sell 2064, saya ambil posisi short dia ya. Karena saya lihat jam ini 9.45 event malam ini Amrik itu agak bisa buat dolar menguat gitu ya. Dolar agak hijau. Nah, sedangkan untuk kripto posisi bagus, hijau semua ya. Cuma kalau kondisi gitu mau scalping, saya kayaknya enggak dulu deh ya, agak-agak ini, karena semua udah pada lumayan naik gitu. Saya punya koin ya, berharap dia naik gitu ya, koin invest. Kalau untuk mau scalping, kalau kondisi gitu mau scalping ya ngambil long sih. Kalau market lagi mau gitu ya, lagi positif. Cuma takutnya juga belum mau gimana naik dengan BTC dominance yang cepet naiknya tinggi gitu ya. Kecuali koin-koin yang mau dinaikkan gitu ya. Tapi boleh coba ini kalau kalian mau long, ini belum berapa naik, dia baru mulai, ini Kronos Crow ya. Tapi biasanya kalau dia naik pun nggak naik kenceng, naik dikit. Cuma kalau kalian buat scalping, dapat TP gitu, cabut, ya boleh sih. Kronos, Kaspa satu lagi, Kaspa bisa kalau kalian mau long ya. Kalau kalian mau scalping long, Kaspa bisa itu ya. Untuk hari ini itu saya lihat bisa, Kaspa bisa mantul balik ke atas. Untuk kalian short atau mau swing bisa itu Kaspa ya. Lain ini helium kayaknya justru masih mau koreksi ini helium ya. Cuma tanggung dia, market lagi naik. Ya itu aja sih saya lihat hari ini yang bisa kalau kalian mau scalping untuk hari ini ya. Posisi ini by the way, Cuan Army ada yang pakai pancake nggak? Kalau ada pakai pancake, mungkin nanti saya lihat ada satu buat iseng-iseng meme coin. Saya lihat mungkin bisa buat ini dikit ya. Tapi nanti kalau yang nggak ada pakai pancake, boleh aja kalian download pancake kalau mau ikutan. Ya, kecil-kecilan lah, nanti ada yang
kan ada yang tanya kok apa meme coin yang bisa ini. Saya bilang nanti kalau ada waktu. Nah ini kemarin libur ada waktu, saya cek bentar gitu kan. Nah jadi saya lihat mungkin bisa kita coba ambil, ya coba untuk iseng-iseng lah ya. Tapi hari ini nggak saya ngomong dulu, buat yang nggak ada Pancake kalian download dulu ya. Download dulu, jadi besok saya kasih tahu, jadi ya masuk bareng-bareng lah ya. Iseng-iseng punya ya, jangan anggap ini istilahnya iseng-iseng berhadiah, karena saya lihat ada momentum juga gitu ya. Jadi itu dulu saya bahas hari ini sesuai yang saya janjikan, karena hampir 2 minggu yang lalu lah ada yang bilang, kok coba ini rekomend salah satu meme coin. Saya bilang ya udah nanti saya coba lihat kalau ada waktu. Nah kebetulan kemarin libur, saya luangkan waktu, saya cek, saya ini ya. Terus saya pikir, tapi ini dia cuma ada di DEX, di Pancake, pakai Pancake doang, belum ada di exchange lain. Maka ya udah, kalian yang nggak ada pakai Pancake, kalau mau ikutan ya boleh kalian download Pancake ya, DEX-nya Pancake, nanti besok masuk bareng-bareng lah. Tapi uang kecil ya, jangan harap gimana ya. Itu kan namanya kalau meme coin, panjang jadi ular, pendek jadi kodok. Kalau salah perkiraan dia rakpol jadi abu. Ingat itu ya. Jadi tidak ada saling menyalahkan nantinya. Oke, nah begitu aja video di hari Selasa ini. Di video awal tahun 2024, kiranya rezeki berkat semua melimpah pada kita Cuan Army pada 2024 ini. Semoga terbentuk banyak yang sukses keuangannya di tahun 2024 ini. Doa saya buat semua Cuan Army. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.